Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan 6 wilayah sebagai daerah wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK, yaitu 2 wilayah di daerah istimewa Aceh dan 4 wilayah di Jawa Timur. Keenam wilayah ini pun kemudian berstatus penguncian wilayah atau lockdown. Sebelumnya, kasus pertama PMK dilaporkan terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada 28 April lalu dengan jumlah kasus sebanyak 402 ekor sapi potong. Tak berselang lama, kasus lainnya ditemukan di Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto yang menyebabkan ribuan sapi potong, sapi perah, dan kerbau terjangkit penyakit yang sebenarnya sudah lama hilang dari tanah air ini. Tercatat sejak tahun 1990, Indonesia mendapat predikat negara bebas penyakit mulut dan kuku dari Organisasi Kesehatan Hewan Internasional. Kondisi ini tentu saja membuat panik sebagian warga yang kerap mengkonsumsi daging maupun produk olahan yang berasal dari sapi, kerbau, domba, serta hewan ruminansia lainnya. Selain khawatir terjadinya penularan, masyarakat juga khawatir melonjaknya harga produk hewan ternak di pasaran. Lalu, bagaimana antisipasi pemerintah agar penyakit ini tidak menyebar secara masif di luar 6 wilayah yang sudah di-lockdown? Benarkah penyakit ini ditimbulkan sebagai dampak dari maraknya impor daging dari luar negeri? Dan langkah apa saja yang akan diambil pemerintah untuk menstabilkan pasokan produk hewan ternak ke masyarakat agar ketersediaan memadai dan harga tetap stabil? Tim TV One mengabarkan. Anda sudah mendengarkan tadi bahwa kasus pertama ini ditemukan pada tanggal 28 April lalu terjadi di Gresik dengan jumlah kasus sebanyak 402 ekor. Mungkin saya akan informasikan juga untuk 3 kasus lainnya, setidaknya ada 4 kasus pertama yang terjadi dan juga ditemukan di Jawa Timur karena pada tanggal 1 Mei kemudian juga ada kasus dilaporkan dari Kabupaten Lamongan sebanyak 102 ekor sapi potong yang terindikasi mengalami penyakit mulut dan kuku. Kemudian di tanggal yang sama 1 Mei juga ada di Sidoarjo sebanyak 595 ekor sapi potong. Dan juga kasus keempat pada 3 Mei 2022 di Kabupaten Mojokerto juga ditemukan atau dilaporkan tercatat ada 448 ekor sapi potong dan juga tersebar di 9 kecamatan. Nah, ini nanti kita akan melihat bagaimana langkah dari pemerintah karena sejauh ini Kementerian Pertanian sudah menetapkan 9 langkah untuk penanganan. Kemudian juga nanti kita akan lihat bagaimana kebijakan dari impor hewan ternak ini bisa berpengaruh terhadap kembali mewabahnya penyakit mulut dan kuku yang memang sudah lama hilang dari Indonesia. Untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir para narasumber. Yang bersama saya di studio adalah Bapak Dr. Epi Taufik selaku dosen Fakultas Peternakan IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Epi. Baik, selain Pak Epi di studio bersama saya, kita juga sudah terhubung dengan para narasumber lainnya. Yang pertama adalah Ibu Nuryani Zainuddin selaku Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Nuryani. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, dan juga yang nanti akan bercerita kepada kita bagaimana kemudian wabah penyakit mulut dan kuku ini bisa melanda di Mojokerto dan juga bagaimana upaya penanganannya sejauh ini, yaitu beliau adalah Bupati Mojokerto, Ibu Dr. Ikvina Fahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Ikvina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kalu Mbak Putri. Baik, dan juga selaku pengamat kebijakan publik ada Mas Agus Pambagio juga akan memberikan pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Agus. Waalaikumsalam, selamat malam Putri dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Baik, mungkin kita akan dengarkan terlebih dahulu dari Ibu Nuryani Zainuddin yang kabarnya juga saat ini sedang berada di Aceh Tamiang Bu ya, yang juga sedang meninjau bagaimana wabah ini juga terjadi di sana. Sudah berapa kasus Bu dilaporkan di Aceh ini dan juga sudah menjangkiti berapa hewan ternak? Terima kasih Mbak Putri. Jadi kami memang saat ini sedang di Aceh dan hasil pantauan di Aceh sudah mencapai 2.226 ekor yang sakit. Dan juga 10 potong paksa. Baik Ibu, upaya penanganan sejauh ini seperti apa Ibu untuk di Aceh sendiri? Apakah juga sama dengan yang dilakukan di Jawa Timur? Karena saya juga membaca bahwa sudah ada 9 langkah yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
Iya, jadi strategi 9 langkah itu sama yang kita lakukan baik di Jawa Timur maupun di Aceh. Untuk penyebabnya Sama, Ibu, Mbak Putri. baik. Untuk penyebabnya Ibu, sejauh ini apa yang ditengarai sebagai penyebab datangnya kembali wabah penyakit mulut dan kuku ini yang sudah lama hilang dari Indonesia? Kalau penyebabnya ini yang masih belum bisa kita sampaikan dan memang masih terus diteliti, dianalisis terkait dengan penyebabnya. Tetapi kan pemerintah melalui informasi yang sudah kita berikan banyak sekali jalur-jalur resiko bisa masuknya kembali virus PMK ini di Indonesia. Di antaranya misalnya pemasukan ternak yang ilegal, kemudian pemasukan produk ternak yang ilegal, atau penggunaan sisa-sisa sampah pesawat yang diberikan makanan atau kita sebut sebagai fuel feeding, atau pemasukan produk yang terkontaminasi seperti itu. Baik, nanti kita akan gali lebih lanjut lagi upaya penanganan selanjutnya dan juga keterangan berikutnya dari Ibu Nuryani. Tapi juga ingin sekali mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di Mojokerto. Ibu Ikvina, yang saya bacakan tadi adalah laporan kasus keempat. Bagaimana itu ada di awal April. Nah, bagaimana perkembangannya hingga saat ini, Ibu? Terima kasih Mbak Putri. Jadi lumayan kaget juga ya pada saat kita ini masih dalam situasi libur Lebaran mendapatkan kabar bahwa ada ternak kita di Kabupaten Mojokerto yang terserang penyakit PMK seperti itu. Jadi ketika kami mendapatkan laporan bahwa ada masyarakat yang lapor, kemudian diambil sampelnya untuk diperiksa dan kita menunggu hasilnya, dan kemudian tanggal 6 itu keluar hasilnya bahwa ternak kami yang dilaporkan dengan gejala-gejala PMK tersebut betul-betul memang terjangkit PMK. Kemudian pada saat itu juga kami 4 kepala daerah di Jawa Timur rapat secara daring dengan Ibu Gubernur membahas terkait dengan masalah ini, dan kemudian kita dilanjutkan dengan rapat di Kabupaten Mojokerto sendiri. Kita mengambil langkah-langkah cepat karena ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Maka kemudian yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bersama-sama ini mengurangi percepatan dari penularan virus tersebut kepada ternak-ternak yang lain. Maka kemudian kita mengerahkan semua dokter hewan yang kita miliki. Kebetulan kami mempunyai 7 dokter hewan dan alhamdulillah diperbantukan ada 3 lagi dari kementerian. Sehingga total 10 dengan 31 paramedik kami kemudian turun untuk segera melakukan KIE dan kemudian menghentikan proses lalu lintas ternak yang ada di Kabupaten Mojokerto. Jadi istilahnya para ternak ini kita upayakan untuk tetap di kandangnya masing-masing. Dan kemudian dilakukan desinfeksi pada semua tempat yang disinggahi oleh ternak tersebut, utamanya tempat pengumpulan ternak dari berbagai wilayah, yaitu di pasar hewan. Kami langsung melakukan penutupan pasar hewan dan pada hari itu juga kita lakukan desinfeksi pada pasar hewan, 6 pasar hewan di Kabupaten Mojokerto dengan bantuan dari BPBD Kabupaten Mojokerto menggunakan damkar. Selain itu juga kandang-kandang kita lakukan sterilisasi juga, dan kemudian untuk kandang-kandang dengan ternak yang jumlahnya banyak kita lakukan pengelompokan, jadi dipisahkan yang sakit atau yang menunjukkan gejala, yang sudah pernah kontak dengan yang sakit maupun ternak yang belum kontak sama sekali. Dan yang masif kita lakukan adalah KIE, semua pekerja ternak, para kelompok-kelompok ternak ini kemudian kita kumpulkan untuk kita berikan sosialisasi terkait dengan PMK ini, sehingga mereka nanti bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat ketika kemudian mendapati ternaknya menunjukkan gejala. Dan yang paling penting mereka tidak menjadi penular untuk ke sapi-sapi yang sehat. Kita juga sosialisasikan bahwa ini tidak hanya menyerang sapi ataupun kerbau, tetapi juga menyerang kambing, kemudian juga babi, domba seperti itu, sehingga kita berharap dengan kesadaran semuanya kita bisa melakukan memperlambat proses penularan. Baik. Untuk ternak yang sudah sakit kita lakukan tindakan, diberikan suntikan untuk vitamin dan juga analgesik, dan beberapa diberikan antibiotik seperti itu. Jadi tidak dimusnahkan hewan-hewan ternak yang sudah terinfeksi ini, tapi upaya untuk disembuhkan, begitu ya Bu? Betul. Karena responnya bagus Mbak Putri,
Jadi dengan diberikan injeksi vitamin, kemudian juga diberikan analgesik antipiretik, sapi-sapi yang menunjukkan gejala, kemudian dia lemas kan, jadi tidak bisa berdiri, dengan suntikan itu mengalami perbaikan dan kemudian nafsu makannya ini kembali. Baik. Jadi dalam waktu 2 hari ini proses penyembuhan ini terlihat ada progres membaik. Baik. Dan sampai saat ini kami sudah ada 52 sapi yang sebelumnya ini dalam kondisi terserang PMK ini dinyatakan sembuh. Baik, nanti kita akan dengarkan lagi bagaimana keterangan dari Ibu Ikvina, Ibu Nuryani dan juga Mas Agus Pambagio serta Pak Epi. Tapi saya akan bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa melihat dengan adanya PMK ini, penyakit mulut dan kuku, apakah kemudian menghalangi atau juga membatasi adanya stok daging sapi di pasaran. Rekan kami Agita Malika akan mengabarkan untuk Anda dari Pasar Senen tentunya. Silakan Agita. Ya, selamat malam Putri dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa kemunculan wabah PMK ini di beberapa wilayah di Indonesia ini mungkin membuat para masyarakat yang mengkonsumsi daging ini tentunya mulai merasa khawatir. Tapi pertanyaannya bagaimana kemudian berdampaknya kepada penjual daging khususnya di pasaran. Saya saat ini mengabarkan langsung dari Pasar Senen dan kita akan lihat bagaimana kemudian ini berdampak apakah cukup signifikan terhadap pasokan daging maupun permintaan di pasaran. Ini sudah bersama saya, sudah ada Bapak Sayuti. Selamat malam Pak Sayuti. Selamat malam. Pak Sayuti, ini sudah tahu sebelumnya ya tentang penyakit mulut dan kuku yang cukup merebak di wilayah Indonesia ya Pak ya? Ya udah ya. Sudah tahu ya. Bagaimana Pak kemudian dampaknya ke pasaran, khususnya pertama untuk pasokan daging Pak? Ini ada pengaruh nggak sih Pak terhadap permintaan pasokan daging? Untuk pasokan daging sih tidak bermasalah, biasa-biasa aja gitu. Jadi tidak ada kendala gitu. Nggak ada kendala sejauh ini ya Pak ya? Ya. Oke. Berarti pedagang daging itu tidak kesulitan untuk mendapatkan daging sapi potong gitu Pak? Kalau masalah daging mungkin distributor ya gitu yang tahu. Cuman di sini di pasar itu sebagai pengecer gitu. Jadi barangnya masih stabil-stabil aja lah gitu. Masih stabil dari distributor juga tidak ada kendala Pak ya? Iya tidak ada yang. Oke. Nah tapi dengan merebaknya ini Pak, mempengaruhi nggak sih Pak terhadap penjualan misalnya dari konsumen ada yang berkurang atau gimana? Seminggu ini sih nggak ada, semenjak habis lebaran biasa-biasa aja normal, tidak ada permasalahan masalah konsumen gitu. Tidak ada permasalahan ya. Kalau dalam sehari biasanya berapa banyak yang bisa terjual, ada perubahan nggak Pak atau penurunan? Kalau di pasar Senen sih biasa-biasa aja, stabil gitu, maksudnya ya mungkin satu hari sepasar itu mungkin 500 kilo mah habis gitu. Oke. Untuk harga sendiri Pak saat ini berapa Pak? Ya harga sekarang itu harga 140. 140? Iya. Ada perubahankah harga sejak beberapa waktu terakhir ini Pak? Ada, kalau lagi sebelum lebaran itu mencapai 150, 145, ya sekarang ya mungkin 140 udah ada. Oke, tapi sejak merebak wabah PMK ini ada pengaruh terhadap harga juga Pak atau masih stabil saja? Stabil aja. Masih stabil ya, Iya. berarti pantauan di Pasar Senen ini masih terpantau normal begitu ya Pak untuk pasokan, permintaan dan juga harga ya Pak ya? Iya benar. Oke, baik. Pak Sayuti, terima kasih banyak atas informasinya kepada pemirsa TV One. Terima kasih Pak. Demikian Putri dan juga pemirsa untuk di Pasar Senen, khususnya memang pasar-pasar di wilayah ibu kota DKI Jakarta ini memang masih terpantau normal baik dari sisi pasokan maupun dari permintaan ataupun juga dari segi harga ini masih terpantau normal. Sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Lika yang melaporkan dari Pasar Senen Jakarta. Anda sudah mendengarkan sendiri pemirsa bahwa ketersediaan daging sapi juga masih aman di pasaran walaupun adanya wabah penyakit mulut dan kuku ini. Masyarakat juga yang mengkonsumsi daging sapi juga masih belum turun tingkatnya. Kemudian juga soal harga juga tidak terpengaruh. Tapi mungkin ini juga akan berimbas untuk kedepannya karena kita nanti akan lihat sudah seberapa kasus atau seberapa banyak kasus sebenarnya ditemukan dan adakah daerah-daerah lain yang ditemukan juga laporan kasus ini selain di Jawa dan juga di Aceh. Nanti kita juga akan bahas apalagi konsumsi hewan ternak ini menjelang Idul Adha juga meningkat Pak Epi. Nanti mungkin Pak Epi bisa menjelaskan termasuk banyak masyarakat yang merasa was-was takut untuk mengkonsumsi daging sapi. Kita akan bahas sesaat lagi.